Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil ma'ruf wa khatimihi ma sabaq. Nasyurul hadi wa hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'sir bi tamamil khairi wa bihi tawfiq. Wahdina subul salam. Yang terhormati Kepala Sekolah Bapak Saiful Haqi SPP, yang terhormati calon guru gerak dari Mayasari SPP, yang juga terhormati Bapak Ibu guru di STM kelas 1 yang saya juga bisa sebut satu persatu karena saya belum tahu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami pada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah di pagi agak siang ini kita diberi kesempatan bisa sharing, bisa berbagi ilmu dalam forum yang insya Allah berbarokah ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak terasa apapun. Tak lupa sholatullah ma'asalam ini semoga dilimpahkan penuh kepada kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita bisa membedakan hal positif maupun hal negatif. Bapak Ibu guru yang hadir pada pagi hari ini, nah sebetulnya kegiatan pada pagi hari ini adalah, oh ya, sebelum ini kami perkenalkan dulu nama saya Salikin, guru swasta di SMK Darul Munasin. Jadi saya ini guru swasta di SMK Pondok Pesantren Darul Munasin yang ada di Kota Sekolah. Pernah dengar tentang sekolah? Ya, tidak pernah. Tapi kalau dengan sekolah itu ya saya guru di sana. Kebetulan kemarin saya daftar PP, alhamdulillah lolos, dan juga lumayan CPP lolos juga. Masih sedikit tapi mudah-mudahan lolos. Ini pasti. Amin. Bapak Ibu sekalian, dan kami juga di sini adalah ini dalam rangka pertama adalah PI, pendampingan individu 2 terkait CPP. Pendampingan ini adalah sekarang PI 2 ini melibatkan dengan semua. Mohon maaf, ini bukan kehendak saya. Menurut jenengan itu merepotkan jenengan juga ikut berpartisipasi, ini bukan adalah karena ini memang tugas. Alhamdulillah jenengan, saya tidak tahu dalam badannya sudah berpartisipasi dan ikut andil dalam mensukseskan acara ini. Mudah-mudahan nanti apa yang dipaparkan oleh Ibu Mayang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Terus yang ketiga kalinya, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya harapan Kemendikbud Ristek itu adalah, harapannya semua guru itu adalah takut kepada CKP, calon guru. Jadi jangan takut semua, jangan usah takut. Semampunya, bisa takut. Jadi kalau disuruh takut di CKP, kemarin itu sempat berbisik kami. Ini sebetulnya tidak ada kaitannya dengan SK ada. Cuman kemarin itu ada bisikan dari dinas ke belakang ini, khawatirnya itu adalah yang sudah dikasih, manakala nanti ada kebijakan baru harus punya sertifikat CKP. Kalau tidak punya tidak bisa dicairkan. Takutnya seperti itu gitu. Makanya kita kalau memang ada kebijakan dari dinas, monggo diikuti semuanya. Semua dapat santai sebetulnya. Itu tidak perlu ditakuti.
Kalau jenengan melihat rumah yang seperti ini, memang katanya rumah yang seperti ini. Iya, saya takut. Mungkin ketika jenengan masuk sudah seperti itu. Ya seperti itu. Oh gitu ya? Iya. Amin, amin. Ya, kalau memang ada angkatan tentunya sudah pengumuman di angkatan sebelumnya, monggo jenengan mencoba untuk kita. Kalau jenengan tidak mencicipinya, monggo di BP. Bisa ya? Kalau itu sekali. Oh, nggak tahu ya. Kalau yang aturan kemarin, saya kan boleh. Belum CGP Bapak? Belum. Hubungannya nggak apa-apa ya? Makanya kalau dari materi lebih pintar makanya daripada Gitu saya. ya? Dan kontraknya kalau seperti itu simbolnya lagi. Ini guru masa depan. Kalau saya sebagai pendamping hanya pendamping 6 bulan. Itu seperti itu. Dan 6 bulan ada. Kalau saya ini adalah guru masa depan. Seperti itu. Dan sekarang ini ada di poin 10. Bukan dari kami. Di poin 10 itu adalah nanti Bapak. Jadi kalau kekurangan kepala sekolah atau nanti apa namanya tidak ada urusan, maka yang ada itu adalah CDP dan kalaupun nanti banyak yang CDP maka seleksinya harus punya sertifikat CDP seperti itu untuk aturan untuk kami seperti itu. Maka dari itu lah Bapak Ibu sekalian jauh sekali menjadi turun dari kota Ya, takut Pak. nomor saya pun juga KIP tahun ini tidak tahu juga saya, tapi alhamdulillah ketika saya ikut BP sedikit banyak online. Ada ritmanya Pak. Sekarang hari mana? Terus tujuan yang inti di sini untuk PI 2 ini adalah untuk ada kegiatan mengumpulkan kepala sekolah, guru teman jawab atau guru dan juga P3 yang harus hadir di sini. Tujuan sebetulnya yang pertama ini adalah penjelasan visi dan misi yang berhubungan dengan guru penggerak yang sudah dipraktekkan oleh Ibu Mayang. Nanti biar Bu Mayang menyampaikan semuanya. Ini tujuan. Terus yang kedua ini adalah nanti jenengan juga suruh ikut berpartisipasi, ikut andil melengkapi kalimat penumpang. Nanti juga dibahas di sini. Nah, kalimat penumpang ini nanti buat acuan misi visi yang akan datang. Kalaupun ini ada kesalahan oleh kepala sekolah, kalaupun tidak ya tidak apa-apa. Karena saya yakin sebetulnya visi yang ada di SD ini sudah sesuai dengan profil Pancasila. Cuman wadahnya masih belum. Berpihak kepada anak-anak masih belum. Seperti itu mungkin. Terus yang terakhir adalah perilaku yang mencerdaskan pada masa itu nanti ini mungkin kedepannya yang dibahas nanti oleh Ibu Maya. Namun sebelum dibahas oleh Ibu Maya mungkin ada pengarahan, ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang hal ini kami persilakan. Yang terhormat Bapak Saiki sebagai PT di Penggerak Bapak Ibu BSD Raksasa Kota 1. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Mayang. Salam Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita ditakdir bertemu dengan PT yang di
Jadi terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk selanjutnya kita pasarkan ke gurunya terkait penjelasan visi dan misi. Waktunya adalah kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Saiful Hadi SPD. Yang saya hormati Bapak Salihin sebagai pengajar praktek saya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu teman sejawat saya di SDN Prasangatan 1 ini. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada seluruh yang hadir di ruangan ini atas kesempatannya, atas waktunya yang diberikan untuk bersama-sama berdiskusi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Di sini saya hanya memandu, tetapi sebelum memandu jalannya diskusi, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di sini. Yang pertama adalah, apa itu visi? Visi merupakan cita-cita atau impian dari suatu lembaga atau organisasi. Setiap sekolah pasti memiliki visi. Setiap lembaga pasti memiliki impian. Begitupun dengan kita, seorang pendidik memiliki impian siswa di kelas kita harus seperti apa. Kita menginginkan murid yang bagaimana. Jadi impian kita ada dua, Bapak Ibu. Ada impian di kelas, ada juga impian di sekolah secara luas. Tapi di sini kita akan bersama-sama berdiskusi tentang visi sekolah, bukan visi kelas. Jadi secara keseluruhan kita menuangkan ide atau pendapat dari masing-masing peserta yang ada di ruangan ini untuk bersama-sama memimpikan, membayangkan ingin seperti apa sekolah kita, ingin murid yang bagaimana. Jadi nantinya kita akan selaraskan dengan visi sekolah yang telah ada sebelumnya. Apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan ataukah ada tambahan, sehingga nantinya menjadi kalimat visi yang baru, bukan merubah tetapi menambahkan. Jadi mungkin ada yang ingin kita inginkan, ingin kita wujudkan, tetapi masih belum tercantum di visi sekolah kita, yang nantinya diharapkan visi sekolah kita ini menuju ke kurikulum merdeka dan profil belajar Pancasila. Begitu. Pasti di sini Bapak dan Ibu guru hebat sudah tahu bagaimana atau bunyi dari profil belajar Pancasila itu ada 6. Nantinya kita kaitkan, bisa kita tambahkan mungkin di visi jika kita sama-sama nantinya sepakat, karena di sini bukan saya yang menentukan tetapi kita semua, namanya saja diskusi atas persetujuan Bapak Kepala Sekolah. Seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi ada kata prakarsa. Apa itu prakarsa? Prakarsa itu adalah ide, inisiatif dalam bentuk usaha ataupun tindakan kita dalam mencapai visi atau cita-cita sekolah yang kita impikan. Jadi nanti prakarsa ini berupa suatu kegiatan atau perilaku kita, perilaku siswa. Bagaimana kita bertindak sehingga visi sekolah itu terwujud. Kalau kita bilang mungkin ini termasuk misi ya, kegiatan yang perlu kita lakukan untuk mewujudkan
mewujudkan visi. Oke. Nah, sebelum saya menampilkan visi sekolah kita, saya akan membagikan kalimat perumpang kepada Bapak dan Ibu guru hebat di sini sebagai panduan kita untuk merumuskan visi yang kita impikan. Seperti itu. Jadi nanti kalimat perumpang yang saya bagikan mohon dibaca, kemudian kita bersama-sama berdiskusi untuk menjawab isi dari kalimat perumpang yang ada. Bisa dipahami? Oke. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membagikan kalimat perumpang yang sudah saya beri tadi kepada setiap peserta di ruangan ini. Oke, kalimat perumpang sudah saya bagikan untuk lembarannya. Kita coba perhatikan untuk kalimat yang ada di sana. Yang pertama ada kalimat yaitu kita memimpikan murid-murid yang. Jadi di sini di pikiran kita, harapan kita, impian kita, murid itu harus seperti apa, harus bagaimana, dan mungkin setiap peserta memiliki masukan yang beda-beda. Tidak mungkin ya di antara berapa orang, kurang lebih 10 peserta ini pikirannya sama, tetapi nanti kita sama-sama diskusikan mana yang akan kita putuskan dan mana yang mengarah kepada visi sekolah kita. Kemudian jika ada tambahan, barulah kita sepakati. Mungkin bisa kita mulai dari Bu Sinta. Mungkin ada masukan untuk impian murid yang diharapkan. Bu Sinta ingin murid yang seperti apa? Murid yang Mandiri, Mandiri, oke. nah, kritis cerdas, inovatif, Inovatif. Kemudian yang lain, monggo. cerdas, kritis, beramal mulia, Cerdas. Terus beramal mulia, beramal mulia. percaya diri, berkarakter, Berkarakter. Berkarakter yang seperti apa? Profil pelajar Pancasila. Berkarakter apa? Berakhlak mulia sudah. Tadi percaya diri. Mungkin ada lagi tambahan selain apa yang telah kita tulis. Mandiri, apakah akhlak mulia? Salah satu sudah masuk akhlak mulia ya? Ya. Religius, masih masuk akhlak mulia? beriman Beriman kepada beriman yang bertakwa, takwa kepada
Salah satu. YM. Kemudian untuk cerdas ini sama dengan prestasi ya. Nanti caranya unggul baik dalam akademik. Oke. Sudah cukup? Mungkin dari Bapak ada tambahan? Jadi kurang lebih ada 5 sikap atau perilaku yang dikenal. Iman itu kan masuk ke satu. Tadi itu di bawah beriman itu kan masuk ke satu. Masuk ke? Kita ya, poin ya, poin satu kan? Iya. Itu kok bulat-bulatnya itu bulat-bulatnya. Bulat-bulat. Bulat-bulat. Nomor 2-nya ya, kehapus. Ya. Oke, kita lanjutkan untuk kalimat rupa berikutnya. Kita percaya bahwa murid adalah Peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan masing-masing. peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan masing-masing. Ya, berkarakter juga. Ya. Unik ya, peserta didik yang unik bahwa murid kita adalah Hasil bangsa. seseorang apa tadi Bu Ida? Peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan masing-masing. Berarti yang memiliki karakter yang unik. Memiliki kecerdasan dan kemampuan masing-masing. Ada lagi yang lain selain kecerdasan dan kemampuan yang berbeda-beda. Karakter unik. Karakter, memiliki karakter yang unik. Latar belakang yang berbeda. Iya. Ada lagi latar belakang, kemudian karakter, kemudian bakat, minat, sudah masuk kecerdasan ya. Ya. Kita apa Pak? Cukup. Oke, kita lanjut kalimat terupang yang ketiga. Di sekolah kita mengutamakan Pendidikan anak didik. Kebutuhan peserta didik. kebutuhan peserta didik. Kemudian keselamatan, Masa depan. keselamatan, Masa depan. masa depan. Selamatkan lagi. Kebetulan, ya kebetulan. Apakah kita tidak mengutamakan sopan santun, karakter? Karakter siswa. Iya, sopan santun. Masuk. Iya. Ya. Kita mengutamakan kebutuhan siswa peserta didik, keselamatan, dan juga masa depan mereka. Oke. Kemudian kita lanjut. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Ilmu di sekolah merupakan wadah untuk mengembangkan minat dan bakat mereka. sekolah merupakan tempat atau wadah
untuk menuntut ilmu. Selain menuntut ilmu, untuk mengembangkan bakat dan minat. untuk belajar. Oke, berarti tempat belajar untuk menuntut ilmu, belajar, dan tadi untuk meningkatkan, ya, meningkatkan bakat dan kemampuan. Ada lagi, apakah di pikiran mereka ada pikiran bahwa sekolah itu tempat bermain? Bisa. Ya, bisa jadi. Bisa jadi, karena memang usaha mereka itu bermain. Ya, makanya di dalam pembelajaran jangan sampai kita itu memotong dalam memberikan atau menerapkan strategi. Sesekali kita kasih strategi permainan, karena memang dasarnya anak itu ada bermain, dari tempat bermain. Berarti tugasnya kita bagaimana sekolah ini menjadi nyaman, sehingga anak sangat menyenangkan, senang ingin pergi ke sekolah, meskipun tidak ada sangu. Jadi sangu bukan alasan. Disinilah kita sama-sama mendorong dan memunculkan motivasi intrinsik dalam diri siswa. Karena kita sebagai pendidik memberikan suasana yang nyaman, kondusif, sehingga siswa kita betah. Bahkan saat beristirahat pun bisa jadi mereka tidak ingin istirahat karena masih ingin belajar. Hari libur pun mereka Pengen sekolah. Iya. Oh, saya saat dulunya. sekolah aja. Ya itu karena secara tidak langsung mungkin apa yang Bu Ira terapkan di kelas membuat mereka nyaman. Insya Allah. Ya, amin. Oke, kita lanjut. Mungkin ada lagi yang lain. Apa yang kira-kira ada di pikiran murid kita selain sekolah itu merupakan tempat belajar, tempat untuk bermain dan mengembangkan bakat minatnya? Sudah? Dengan saudara. Oh, menambah persaudaraan. Menambah persaudaraan. Jadi banyak ya pandangan-pandangan siswa tentang sekolah. Kemudian kita lanjut untuk kalimat terumpang yang kelima, yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk Memenuhi kebutuhan siswa. kita yakin memberikan pelayanan terbaik untuk siswa. Apalagi keyakinan kita selain bekerja sama mencapai tujuan. Tanggung jawab sebagai Gimana Pak? tanggung jawab. Bentar, saya pindah ke slide berikutnya karena tidak terlihat. Selain bekerja sama mencapai tujuan, bertanggung jawab Sebagai anggota masyarakat di sekitar sekolah. Menjelaskan warga di sekolah ini yakin menjadikan murid berprestasi. untuk apa kata Pak Tugas tadi, bertanggung jawab menjadi anggota Menjadi anggota masyarakat di sekitar sekolah. menjadi anggota masyarakat di sekitar sekolah. Maksudnya itu membenjirkan undang-undang ini ya. Oh iya. Terus apa Kak Sin? Yang
mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Jadi kita yakin ya bisa menjadi agen perubahan, mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Jadi di sini warga sekolah di sini bukan hanya guru, tetapi meliputi siswa, wakil murid, dan kita sendiri sebagai pendidik yang memiliki posisi pentingnya untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dibutuhkannya kerjasama dalam mewujudkan impian warga sekolah. ya, jadi kita tidak bisa jalan sendirian. Guru tidak bisa jalan sendirian untuk membimbing dan mendidik siswa, karena ada trilogi, ya. Apa saja itu tiga? Satu, orang tua. Dua, siswa. Tiga, orang adalah guru. Tiga peran ini, tiga orang ini tidak bisa kalau dipisahkan, saling berkaitan dan saling membutuhkan satu sama lain. Tetapi pada kenyataannya setiap sekolah itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda, kondisi yang berbeda-beda. Jujur saja untuk sekolah SD Prasamata 1 ini banyak siswa yang orang tuanya bekerja di luar negeri, broken home, sehingga mereka itu membutuhkan kasih sayang yang lebih. Ada perilaku mereka yang mungkin bagi kita itu sedikit nyeleneh atau bahkan seperti katanya orang lebay gitu loh, Pak. Tapi pada kenyataannya mungkin saja mereka bertingkah seperti itu karena keadaan di keluarga yang kurang kondusif, kurang perhatian. Ada yang yatim, tetapi alhamdulillah tidak banyak, Pak. Meskipun ada, tapi tidak banyak. Yang yatim hanya saja broken home itu yang banyak. Jadi kita ini sebagai pendidik ini sudah memiliki dua peran, yaitu sebagai guru dan orang tua. Yang memang kita adalah orang tua kedua, tetapi dengan keadaan siswa kita yang seperti itu, kita dituntut untuk menjadi orang tua yang senantiasa mendengarkan curhat mereka, yang senantiasa menjadi tempat untuk memberikan kasih sayang serta perhatian yang lebih, karena memang tidak didapatkan di rumah. Seperti itu. Jadi di sini kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kerjasama di semua pihak, kerjasama semua pihak. Kerjasama dalam mewujudkan impian warga sekolah. Kerjasama dalam mewujudkan impian sekolah. Selain kerjasama, kita paham bahwa Semua butuh proses yang panjang. ya, semua perubahan ke arah yang lebih baik itu tentunya membutuhkan proses yang cukup panjang. Semua perubahan ke arah yang lebih baik ada lagi selain kerjasama dan perjuangan kita yang tidak mudah untuk memberikan pelayanan dan perubahan yang lebih baik lagi ke depannya. Sudah ya? Oke, cukup.
Ada kurang lebih 6 kalimat rumpang yang telah kita diskusikan bersama-sama dan kita lengkapi. Jadi maksud dari kalimat rumpang di sini adalah sebagai dasar untuk kita, pedoman untuk kita dalam merumuskan visi kita, visi sekolah kita. Sekarang kita bersama-sama melihat visi sekolah kita itu adalah mantap. Apa itu mantap? Terbentuknya siswa yang beriman dan bertakwa, memiliki akhlakul karimah dan prestasi. Apakah ada kalimat tambahan untuk kita masukkan di visi sekolah kita dari apa yang telah kita pikirkan tadi bersama-sama, dari ide kita untuk melengkapi kalimat rumpang tadi, yang bisa kita tambahkan di visi sekolah? Tidak merubah, tetapi menambahkan. Apakah visi ini sudah cukup mewakilkan impian-impian kita terhadap murid-murid kita? Kalau memang sudah dirasa cukup, berarti tidak perlu kita tambahkan lagi. Tetapi jika masih ada poin-poin yang ingin kita masukkan, kita selipkan, bisa kita tambahkan. Berarti nanti bukan mantap lagi mungkin ya. Bisa kita tambahkan lagi akronimnya, singkatannya mantap betul. Misalnya seperti itu, ya, B-nya nanti apa, misalnya gitu. Tapi kita pikirkan dulu. Iya, karena kita nanti kan mengarah ke profil belajar Pancasila. Persiapan kita nanti untuk menyambut kurikulum merdeka berkarakter profil pelajar Pancasila. Karena berkarakter profil belajar Pancasila sudah meliputi 6. Berarti kalau ini visi sekolah ini Ditambah, berarti bukan mantap lagi kan ya? iya Pak. Mantap betul, Pak. Betul. Tidak boleh. Kalau dari sisi artinya ini terbentuknya siswa yang beriman dan bertakwa. Tidak usah deh, suara saya serah-serah masih. Ya, masih dah mencapai. Ya, ini sudah mencakup semua, ini sudah lengkap ya. Itu siswa itu beriman juga bertakwa ya. Mandiri belum. Belum tentu ya beriman itu bisa bertakwa ya, belum tentu ya. Akhlakul karimah itu prestasi ini kan semua udah ya. Cerdas tadi itu. Ya, sudah keseluruhan itu kalau prestasi ini berarti ini sudah lengkap ini. Kalau memang ini ditambah berarti bukan mantap lagi ya. Iya. Berarti isinya di dalam juga ditambah juga kan ya. Iya, tapi tidak dirubah Pak. Dirubah Ini, kan ya. ini tetap, tetapi kita tambahkan, tidak dirubah. Menambah, bukan merubah. Kalau itu menambah, ya menambah, berarti semuanya yang ada di sekolah itu dirubah semua kan Kak ya? Termasuk papan nama apa kan gitu ya? Yang merubah kalau ada sisi yang di Jadi berbeda. Pajangan dan lain sebagainya kan gitu. Pasti. Iya Pak, maksudnya ini tidak dipakai. Visi itu tiap tahun Biasanya berubah. direvisi. Iya. Kalau sudah ada cocok bisa berubah. Ini sudah berapa tahun gitu sudah. Insya Memang Allah. berubah. Sudah Insya Allah hampir 20 tahun ya. Hampir 20 tahun. Memang ini butuh direvisi. bisa kalau memang perlu ditambah. Ya. Dan berkaitan dengan kurikulum yang berlaku sekarang. Iya. Baik kita ubah. Kalau prestasi ini menurut saya bukan mencakup semua Bapak. Prestasi itu berarti masalah di pengetahuan, baik itu akademik maupun non akademik. Jadi ada yang berprestasi di olahraga, berarti non akademik. Ada yang berprestasi di mahal. Jadi bukan masalah di Administrasi. cerdas, apa namanya tadi, Administrasi. mandiri, tidak masuk di prestasi. Ya. Mandiri beda, Pak. Masuk mandiri. Iya. Mandiri ya. Iya. Akhlakul karimah, prestasi, jangan dan dibuang dulu dan dari belakang. Iya. Ditambah ya. Ya, dan yang dibuang cuma sedikit jatuh. Apa terus, Mbak? Mandiri. Mantap ini berarti nanti mantap di. Ayo, coba Ya, aja. coba ya. Ya. Potensi.
berbudaya lingkungan. Apakah nantinya kita ingin sekolah kita ini merupakan sekolah adiwiyata, nantinya bisa mengarah ke situ. Terbentuknya siswa yang beriman dan bertakwa, memiliki akhlakul karimah, prestasi dan mandiri. Iya. Atau prestasi mandiri. Atau begini, kalau memang tidak mau merubah mantap, mandiri itu kita taruh setelah bertakwa. Kan itu masuk mam. Dengar Mbak, mandiri ngomong beriman. Beriman itu ada di depan. Oh, beriman. Ya, kalau bisa beriman itu ada di depan. Ini hanya Dek. Kalau Iman beriman dan pasti bertakwa, bertakwa. Ya. mandiri, mereka untuk kalimat itu. Kalimat dan tidak bisa dipisahkan Ya. itu ya. Gimana kalau gini Pak, prestasi dan berkarakter atau berkarakter profil belajar Pancasila? Karena beriman dan bertakwa mandiri itu masuk di profil belajar Pancasila. Jadi bukan hanya mandiri yang nantinya ada di situ, tapi bernalar kritis. Semua beriman dan bertakwa juga ada di profil. Iya. Gotong royong. Jadi Berarti nanti bukan mantap saja, nggak apa-apa, dan akronimnya dirubah. tidak apa-apa. Sekarang gini sudah. Oke. Kami ini kan mantap Pancasila yang beriman. Nah, yang beriman itu dalam profil Pancasila itu apa saja yang masuk? Kalau sudah masuk, sudah itu. Ya. Masuk. Nah, yang masuk itu ketenangan. Ini kan beriman bertakwa berarti sudah ada. Masuk. Sudah ada. Ya. Sudah masuk ya. Iya. Masuk. Sekarang yang kata mandiri yang di sini masuk sudah. Belum. Belum. Tidak ada. Berarti Belum. perlu ya, perlu Iya, dikatakan. perlu. Mungkin ya. Saya tidak tahu kan ini kan tergantung yang sini ya. Terus bergotong royong. Ini Iya. Iya. masuk. Yang masuk yang mana ini? Belum. Masuk belum. Belum. Kreatif. Belum ya. Prestasi itu masuk kreatif. Nah, prestasi. terus berkepentingan global masuk ini. Belum. Belum. Nah, ini maksudnya Harus masuk. Jadi Iya. semua profil itu harus Iya. masuk. kalau bisa masuk. Karena Iya. begini, Berarti harus walaupun di sini tidak masuk di sini, di misinya harus ada. Iya. Tapi misi itu harus jelas menuju ke visinya. Contohnya di sini ya beriman. Kalau Apa? pengertian Misinya kalau beragama itu ya beriman itu beda dengan takwa. Oke. Beda. Karena kalau takwa pasti iman, tapi iman belum tepat Ya, kan gitu. itu takwa. Nah, berarti di misinya nanti dipoles gitu loh. Di misinya dipoles. Oh, ini bisa dimasukkan takwa. Berarti di misinya nanti dipoles gitu. Bisa itu. Namun kok. Nah, kira-kira seperti itu misinya. Nah, karena tidak boleh tidak kita nanti kurikulumnya kalau tidak dirubah misinya apa visinya, kita keteteran tidak bisa. Contoh sekarang begini saja. Sekarang itu belajar 1+1 itu nggak usah gitu. Iya. 1+1 kalau dulu itu yang menentukan kan guru, Iya. baru murid. Kalau sekarang kan tidak seperti itu. Iya. Bagaimana hasil 2 itu adalah 1+1 juga hasilnya dari murid. Dan itu hasil kesepakatan antara guru dan murid. Gitu. Itu bedanya sekarang. Jadi aturan sekolah pun kelas ya, kalau sekolah mungkin ada Pak, kelas sekolah nanti punya kebijakan. Aturan kelas pun itu kan biar anak itu nyaman. Kan ada kesepakatan antara ayo nanti kalau terlambat gimana kira-kira apa saja anunya. Terus ini nanti yang mengingatkan siapa. Yang dibuat seperti itu nanti biar anak-anak sendiri yang merasa sendiri gitu ya. Guru hanya tapi nanti guru tetap mengingatkan. Nanti artinya kontrol itu tetap guru yang mengontrol gitu, bukan dilepas gitu ya. Bukan hanya fasilitas saja, tapi kontrol itu tetap guru. Nah itulah kurikulum merdeka sekarang. Nah sama dengan yang kurikulum berat ini harus beda emang, zamannya juga beda. Jadi kalau sekarang itu adalah abad 21 gitu. Jadi tidak harus seperti itu. Jadi yang menentukan sudah murid Pak ya. Kan ya. Kesepakatan. keyakinan kelas. Kayak dosen itu ya, betul itu. Sangu itu belum tentu menjadi faktor bahwa anak di sekolah. Kadang anak-anak itu main di sebelah, kadang tak nyambung kan main kan gitu. Iya. Kenapa? Karena dia merasa nyaman. Gitu. Nah mungkin di sekolah seandainya ada juga di fasilitas seperti itu yang membuat mereka nyaman, mungkin lupa kepada sangunya. Gitu. Kayak kemarin mungkin ya guru sana anak saya itu ya, contoh kecilnya, anak saya itu sempat lupa sangunya. Sampai jam 2 sampai jam 2 itu baru ingat bahwa Si anak belum ini sama kembali kan apa namanya menurut kembali ke tetap ke sekolah preman tahu Oh, pakai sangu yang bukan
pekan sini kan? Iya. Itu bagus sudah begitu kan. Apalagi sampai selesai baru ingat ke sana. Artinya, dengan gurunya. ya, begitu. Ingat, Makanya, jadi betul kata Ibu tadi ya. Itu kan mulai perubahan itu kan ada dua. Ada mulai dari permasalahan, ada kedua dari aset. Begitu. Itu perubahan begitu. Tapi kalau itu dilaksanakan bersama, tidak bisa sendirian. Harus didukung semua sekolah. CGP sendirian tidak bisa. Harus dihubungkan dengan semua. Ya. Insya Allah itu lama-lama pembiasaan enak. Insya Allah seperti itu. Nah itu pun juga disesuaikan dengan kurikulum. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Itu sudah masukkan. Kalau yang masalah visi kan saya juga tidak bisa sesuaikan dengan sini. Kalau saya visi dan misinya, saya lebih malah menambahkan tafid. Kalau guru agama mungkin ya tafid. Sekiranya saya punya konsep juga visi misi ya. Pagi pembiasaan sebelum masuk pembiasaan surat ini, sehingga target lulusan bisa hafal ini. Ya. Walaupun tidak dapat tafid itu sama mungkin. Nah sehingga kelas unggulnya nanti berarti kalau di sana pasti sudah hafal semua. Nah itu kelas unggulnya nanti kan seperti itu. Nah visi itu kan punya seperti itu nanti itu. Jadi ada daya jualnya nanti gitu loh. Tidak mungkin lah, mohon maaf. Pokoknya Pak kepala sekolah katanya barusan tidak nyampe tahun. Tiba-tiba misi ini seperti ini. Masa tahu karakter jenengan? Sementara jenengan punya pola pikir yang begitu saya ingin seperti ini. Tidak tertanggungan emang gitu loh. Iya. Emang gitu loh. Iya. Sehingga setiap tahun perlu kata kepala sekolah, setiap tahun perlu ada revisi, menyesuaikan guru yang ada di sini. Karena emang tertanggung. Kalau ini punya karakter kecerdasan yang apa ini dari segi pembiasaan bahasa Indonesia. Nah itu Aset. seperti itu. Jadi dan permasalahan pun juga bisa perubahan. Dari permasalahan itu juga bisa diambil perubahan. Gitu. Mungkin seperti itu. Nah nanti ya mohon maaf, nanti dari visi ini mungkin ada daya jualnya nanti. Biar ada poinnya gitu kan. Daya jualnya itu yang apa? Apakah di sini dari prestasinya apa berarti urusan besar biasanya mesti turun dulu. Nah itu kan. Oh berarti Indonesia berarti apa mesti? Oh berarti Indonesia apa kenapa? Setiap ketemu dengan guru pasti assalamualaikum. Ketemu dengan kepala sekolah pasti assalamualaikum. Itu berarti ada daya jualnya. Sehingga warga sekolah yang tepat disinggung dengan sendirinya pun mereka akan mendukung. Itu kira-kira seandainya ada. Ini sudah masukan ya, sudah masukan. Yes, ya. Terima kasih. Mungkin di sini ya, kan tugas kita itu kan hanya menyampaikan ini. Masalah nanti menentukan seperti apa misi-misinya, monggo secara internal saja. Biar nggak secara saja. Yang penting ini sudah selesai. Kira-kira kan seperti itu. Kalau memang dari visi misi, oh ini cukup dari misinya, berarti misinya dipoles. Yang sekiranya berbunyi kepada profil Pancasila. Sebetulnya siswa yang berkarakter profil Pancasila. Iya. Gitu aja kenapa? Tidak bisa. Harus ada itu akronim Pak ya. Harus ada akronim. Oke, tapi kalau misi itu harus jelas. Kalau misinya, kalau visi. Ya, kalau misi. Makanya. Ya. Makanya sebetulnya ya kalau beriman itu biasanya ada beberapa poin beriman. Ya. Nah itu masuk ke misi nanti gitu kan. Jangan seperti itu. Terus bertakwa. Takwa seperti apa? Ya, seperti sholat duha, seperti itu nih. Ya. Jadi ada poin-poinnya. Takwa ini begini ada poin. Dan minimal guru itu tidak menyimpang kepada visi. Gitu. Kadang kita punya karakter tapi di luar misi jangan kita gunakan di sini. Contoh, kita punya wirausaha. Tidak bisa terapkan ke SD sekarang, tidak bisa. Gitu. Walaupun kita punya jiwa wirausaha. Kalau kelas 1 masa langsung belajar kita jualan, tidak bisa. Masih gitu kan. Artinya kita sesuaikan dengan visi yang ada di sini. Dan mumpung kita ngumpul bareng, mungkin bisa dipoles lagi visinya biar sesuai dengan harapan kita. Karena sekolah itu kan bukan milik kepala sekolah gitu, tapi milik warga yang ada di sini. Guru, TU, sekolah yang hanya memimpin saja. Mungkin seperti itu. Mungkin ini ya. Mungkin ada lagi yang
monggo didiskusikan sekarang masalahnya itu, monggo didiskusikan sekarang. Kalau memang sudah jelas, monggo nanti di internal saja untuk membuat visi misinya. Tapi tidak apa-apa kan Pak, untuk visi ini ditulis berkarakter profil pelajar Pancasila. Jadi tidak usah nulis beriman dan bertakwa sudah, karena masuk semua di profil pelajar Pancasila. Tidak apa, tapi di visinya jelas. Misinya nanti jelas. Ya, harus langkah-langkahnya apa saja harus jelas. Setelah itu karakter Pancasila. Y. Terima kasih Bapak PP memberikan masukan untuk visi sekolah idaman kita yang nantinya akan kita lanjutkan di rapat internal, karena mungkin butuh waktu dan pemikiran yang matang sehingga nantinya sekolah kita ini menjadi atau memberikan ikon yang bagus bagi warga, sehingga warga berbondong-bondong ingin menyekolahkan anaknya ke sini karena ada semacam gambaran bahwa sekolah itu unggul di mana, apakah di prestasinya, apakah di karakter siswanya, ataukah di keagamaannya. Nanti kita akan bersama-sama mendiskusikan kembali di rapat internal bersama Bapak Kepala Sekolah. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan visi saya sebagai CGP. Kemarin di modul 1.3 saya mendapatkan tugas untuk merumuskan atau merancang suatu visi. Tapi itu bukan menjadikan visi saya itu untuk dijadikan visi sekolah, bukan, tapi belajar bagaimana menentukan visi berdasarkan sudut pandang saya, pola pikir saya. Saya menuliskan mewujudkan siswa yang unggul. Ya sama mungkin ya dengan prestasi, hanya saja beda kata, tapi intinya sama. Mewujudkan siswa yang unggul, berkarakter profil pelajar Pancasila, dan berbudaya lingkungan. Karena saya ingin siswa saya itu peduli terhadap lingkungan di sekitar. Jadi seperti itu kemarin saya merumuskan visi sekolah impian sebagai CGP, dan untuk mengumpulkan tugas saya di modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Seperti itu. Sini saya hanya menyampaikan dan menginformasikan saja, bukan berarti visi saya itu adalah visi yang harus digunakan, bukan. Tetapi di sana saya belajar bagaimana potensi atau kemampuan di setiap guru-guru yang ada di sekolah itu saya gunakan. Misal di Unggul itu mungkin nantinya ada suatu bimbingan untuk anak yang ingin ikut olimpiade. Mungkin nanti bukan hanya unggul di dalam mapel di dalam kelas, tetapi saya punya pemikiran ada tambahan waktu yang mungkin bisa saya dan teman-teman yang lain yang memiliki kemampuan di dalam mapel yang olimpiade, yaitu matematika dan IPA. Nanti saya berkolaborasi dengan teman yang bersangkutan untuk memberikan bimbingan kepada siswa yang ingin ikut olimpiade. Makanya saya menulis unggul di sana. Itu dalam prestasi. Kemudian di dalam non akademik, prestasi non akademik, saya berpikir nantinya siswa saya ini sesuai dengan kondisi sekolah seperti ini. Siswa saya banyak yang suka menari, ya Pak. Banyak sekali yang suka menari. Jadi di pikiran saya tuh ingin ada semacam wadah bagi mereka. Mungkin saya nantinya yang bersama teman-teman yang memiliki potensi bisa mengajarkan anak didik kami untuk mengembangkan bakatnya di sana. Jadi saya menulis kata unggul karena saya melihat potensi yang ada di guru-guru SDN Sampai 1 ini, ya Pak. Saya jadikan satu divisi sekolah itu. Karena di sini sudah pendekatannya sudah mengarah ke aset, yaitu kekuatan
kekuatan yang ada di dalam diri kita, bukan kelemahan. Yaitu pendekatan inquiry apresiatif dengan menggunakan kerangka bagja. Apa itu bagja? B itu adalah buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan yang A terakhir, atur eksekusi. Jadi sebelum saya menentukan visi, saya membuat kerangka bagja terlebih dahulu. Bisa saya tampilkan di sini sebagai ilmu bagi teman-teman seperti apa itu bagja. Nah, di sini prakarsa perubahannya, tindakan atau ide, keinginan yang ingin dicapai adalah mendapatkan lingkar pinggang ideal. Misalnya Bu Mega punya prakarsa perubahan seperti ini. Berarti Bu Mega membuat kerangka bagjanya terlebih dahulu. Ya, yang pertama adalah buat pertanyaan. Bu Mega mencari tahu siapa yang sukses. Ya, siapa yang sukses mendapatkan lingkar pinggang ideal dengan cara membaca di Google atau bertanya kepada teman. Ya, punya teman enggak yang mungkin diet atau seperti apa sehingga lingkar pinggangnya ideal. Karena lingkar pinggang saya ini sepertinya kurang ideal misalnya gitu. Mungkin Bu Mega punya seperti itu ya, pikiran seperti itu. Jadi bagja ini merupakan pedoman bagi seseorang untuk bagja, ya, untuk mewujudkan impiannya itu, ya. Jadi yang pertama adalah buat pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan lingkar pinggang ideal ini? Ya sama nanti di sini kita, apa yang harus kita lakukan agar kulit kita berkarakter profil belajar Pancasila, seperti itu. Ya, kemudian yang kedua adalah ambil pelajaran. Apa yang dilakukan? Ya tadi, siapa sih orang yang berhasil? Jadi Bu Mega membaca artikel-artikel orang yang berhasil mencapai impian yang tadi lingkar pinggang ideal itu. Kemudian Bu Mega juga mencari tahu bagaimana dia mengatur menu dan pola makannya. Aktivitas apa saja sih yang dilakukan orang tersebut? Situasi apa saja selama ini mendukung? Keterampilan apa saja yang sudah dikuasai untuk mendukung usaha mencapai lingkar pinggang ideal? Jadi intinya, ambil pelajaran ini adalah Bu Mega mencari suatu tokoh atau seseorang yang menjadi contoh dan telah berhasil mencapai impiannya itu. Kemudian yang ketiga adalah gali mimpi. Ya, gali mimpi. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika lingkar pinggang saya nantinya ideal? Bagaimana ya kira-kira perasaan saya? Tentunya senang karena memang itu impiannya. Apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan nantinya jika saya telah memiliki lingkar pinggang yang ideal? Ya, jadi kegiatan-kegiatan apa yang bisa dilakukan setelah mimpi itu terwujud, ya. Kemudian selanjutnya adalah jabarkan rencana. Apa sih langkah yang paling sederhana? Apa langkah pertama yang harus saya ambil? Jabarkan rencana. Berapa lama ya kira-kira untuk mencapai impian itu? Apa saja tindakan-tindakan yang harus saya lakukan untuk mendukung usaha saya selain saya membaca artikel tadi, ya. Kemudian yang terakhir adalah di sinilah atur eksekusi. Jadi bukan hanya impian, bukan hanya ide di otak saja, tetapi nantinya berupa tindakan, yaitu mengatur eksekusi. Siapa saja ya yang bisa membantu saya? Siapa saja yang bisa bekerja sama dengan saya? Kapan saya akan memulai usaha ini? Kapan saya akan melakukan perubahan ini? Ya. Jadi itu sedikit gambaran bahwa saya mendapatkan ilmu bagja ini di modul 1 itu.
Banyak sebenarnya contoh selain nikah juga. Oke, mungkin sedikit saja untuk baca. Kita kembali di sini lagi. Jadi tambahannya tadi adalah profil belajar Pancasila. Ya, tambahannya mencantumkan atau nantinya mengarah ke profil belajar Pancasila. Adakah lagi tambahannya selain profil belajar Pancasila? Sudah ya? Ya. Ya. Kesimpulannya ya tadi itu sudah Pak ya. Kita akan melanjutkan kembali dan dijawab kembali bersama Bapak Kepala Sekolah. Tidak apa-apa kan Bapak? Sekarang tidak diputuskan untuk isi yang tidak apa-apa ya. Nah sekarang kita kondisi sikap atau perilaku konkret seperti apa yang bisa mewujudkan visi yang kita impikan. Saya menuliskan contoh seperti ini karena ini merupakan kegiatan yang sudah berjalan di sekolah kita dan sesuai dengan visi kita, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepala sekolah, guru dan murid mengikuti istighosah setiap hari Jumat dan sholat zuhur berjamaah. Berdoa setelah dan sebelum belajar itu juga termasuk. Ya. Ya. Kemudian apakah kita Infak juga. infak? Pembiasaan infak setiap hari Jumat. Jumat Barokah. Ya. Apakah kita bersikap ramah dan serta apa namanya Apa kebiasaan tidak salah. 5S. Kita punya 5S di kelas. Ada ya? Di kelas 5. Di kelas 5 kok kayaknya. 5S. Senyum. Ya. Ya. Baik kan ya. Ya. Itu masuk itu. Masuk. Membiasakan 5S gitu. Sopan santun. Membiasakan 5S. Apa saja 5S? Salam, sapa, senyum. Wah, senyum, sapa, senyum, salam, sapa. Bukan sapa dulu, tapi harus sama. Coba Halo, assalamualaikum. Sudah sarapan? Gitu, itu Ya, siapa biasa Pak, kita menyambut siswa kita. Setiap Oh, pagi. pulang. Halo, assalamualaikum lagi. Senyum. Lupa. Ya kalau saya salam dulu. Iya, kalau saya gitu. Salam dulu. Senyum, salam, sapa, sopan. Ya Sopan salam. santun. Salaman. Ya. Salam itu salaman udah assalamualaikum itu Pak. Sapa. Bukan senyum dulu Pak, senyum. Oh iya, senyum. Iya. Senyum, salam, apa betul kayak gitu. Kalau saya gitu. Terus senyum, salam, sapa, sopan santun. Sopan santun. Ya benar. Senyum salah sapa. Sudah makan? Sebenarnya Belum. diterapkan loh tiap hari kalau pagi anaknya. Belum terwadai. Setiap pagi ada yang tiket, ada yang nyambut kita.
ada yang nyambut tiket. itu nyebut. Cuman kita tidak nyadar. Ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh sikap yang lain yang sudah kita lakukan, Bapak. Sudah kita lakukan. Hanya saja mungkin Ini kan yang akan kita ambil. ya. Dan sudah kita saya konsisten, Mbak. Cita-cita saya ada lagi. Apa? Menghafal Al-Husna. Dan ini ya. Iya Pak, kan apa Pak? Kan sudah berikan dengan Ya, keinginan saya seperti ini. Umpamanya bikin syariah. Sebelum kita masuk kelas kan setelah apa namanya menapa nih kita berdoa baru itu kemudian kan masuk kelas semua. Sebelum kita berdoa bersama-sama di kelas, jadi kita setelah itu Asmaul Husna, jadi kan bareng-bareng satu sekolah gitu. Baru selesai baru kita berarti siswanya di luar. bukan di dalam kelas kan dengar sudah dari salon gitu. Misalnya. Iya, masih belum Bapak rencana. Juga diterapkan di TK di anak saya. Oh ya, berarti Sama di sekolah. ya, Jadi iya sebelum itu ya, belajar sebelum masuk kelas itu ya, itu disetel dulu, nanti bareng-bareng belajar. Itu juga dipraktekkan di TK anak saya kemarin itu. Alhamdulillah keduanya hafal semua. Nah, itu kan apa? Kalau kita hafal, insya Allah, gitu. Banyak kan Pak ya? Manfaatnya banyak. Asmaul Husna itu banyak. Kalau di SMA dulu itu saya kan dulu ngajar di sana 2 tahun ngajar di sana SMA dulu. Kalau SMA dulu itu setiap pagi sebelumnya itu juga tapi baca isi. Kalau tingkat SMK itu SMA. Memang ada sebelum itu memang ada. Karena memang ada masalah lagi. Kalau belajar itu tidak disertai dengan bacaan kayak itu biasanya anak itu sulit untuk menerima belajar. Asmaul banyak artinya sendiri-sendiri bukan Pak nih. Asmaul Husna kan ada sendiri. Menggunakan ini kan sesuai di kesepakatan sih. Oke, untuk yang terakhir adalah inisiatif atau prakarsa perubahan. Ada 4 pertanyaan di sini. Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Jadi mungkin yang salah satunya yang disampaikan oleh Bu Ina tadi, ya, disimpan. Itu juga merupakan inisiatif ide untuk mencapai visi sekolah kita. Dan mengapa juz asma itu sudah saya lakukan di Basitian setiap Jumat mereka itu minta sekolah juz asma. Setiap Jumat. Ya, murid saya khusus murid saya di Basitian dan minta sekolah. Iya. Tapi kalau seperti itu harus semua kelas harus melaksanakan ya, Pak? Tidak. Tidak ya. Yang penting ini kalau masuk komisi berarti semuanya. Iya. Kalau masuk komisi semuanya sudah. Oh, jadi yang ada di semua di sekolah ini, Iya, semuanya. walaupun tidak semua kelas bisa dimasukkan kan ya? Iya kalau yang masuk visi. Iya. Jadi kalau apapun kalau masuk visi semuanya sempurna. Kalau kita ada visi tergantung gurunya. Berarti barusan saya katanya ini kan bapak kan tahu lah saya kan visinya gampang. Berarti saya harus kualifikasi saya begini. Tapi di sini pun jangan kita memberikan aturan itu. Kita tawarkan. Gimana kalau Ya, ini betul. usia Kita ini? pakai kesepakatan. Kalau memang anak saya mampunya gitu, saya mampunya. Sehingga anak-anak itu tidak merasa tertekan dengan Betul. gitu. Oh, aku belum hafal ini ya, Lid. Karena kalau kita secara individu itu kan yang mengolah kita sendiri. Tapi kalau masuk visi, meskipun sebenarnya apapun kita semuanya sudah yang bentuk gitu lah, yang bentuk itu semua gitu. Itu aturan sekolah. Seperti kebiasaan hafalan apa perkalian itu juga kan tergantung kasih di Iya, tergantung luar kan gurunya. tergantung kebiasaan di luar isi di luar ya. Kalau masuk visi ya semuanya. Semuanya harus Setiap masukan terasa. itu hitungan. Untuk yang kedua, apa saja kolaborasi atau kerjasama yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Apa saja kerjasamanya? Apakah
pembentukan paguyuban sekolah sudah berjalan. Setiap kelas memiliki paguyuban. Iya. Kemudian yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar di sekolah dapat tercapai? Tadi sudah Bapak. Ya. Kemudian yang terakhir, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Ya, tadi sudah dibahas juga untuk langkah konkret atau perilaku yang konkret yang bisa kita lakukan untuk rancangan waktunya. Nanti ketika visi itu telah kita sepakati bersama-sama, barulah kita akan melaksanakan langkah-langkah yang sudah kita sepakati, yang sudah kita diskusikan ini. Semoga apa yang menjadi impian kita, apa yang menjadi harapan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian diskusi hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan selama saya memandu diskusi tentang visi dan perubahan dan prakarsa perubahan sekolah. Sebelum saya serahkan kepada Bapak PP, mungkin ada Bapak dan Ibu guru hebat di sini yang ingin menyampaikan sesuatu. Sudah tidak ada? Ya. Karena waktunya juga sudah KGP Pak, saya mau cukup. tanya sama Pak Sedikit. Saya cuma ingin menyampaikan semangat untuk bersama-sama berkolaborasi menciptakan dan mewujudkan pendidikan yang lebih baik lagi. Jangan hanya CGP saja yang menjadi role model, tetapi kita semua insya Allah nantinya angkatan-angkatan berikutnya, saya berharap Bapak dan Ibu guru hebat di sini akan menyusul saya untuk mengikuti pendidikan guru pembina ini. Mohon maaf apabila ada sikap ataupun ekspresi wajah saya yang mungkin seperti sibuk atau menakutkan selama saya mengikuti pendidikan guru pembina ini. Bunda, Tidak memang. bisa profesional. Ya. Terima kasih Bu Ike atas masukan dan penilaiannya, tetapi namanya juga manusia. Mungkin ada kala saya masalah di luar penggerak sehingga saya munculkan seperti terkesan malah berat ke penggeraknya, tetapi tidak seperti itu. Saya kata Bu Ike, saya ini berusaha untuk profesional. Apapun permasalahan yang ada di rumah, apapun tugas yang saya pikul, saya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menampakkan kepada teman-teman, sehingga teman-teman ini merasa menarik dan ingin menyusul saya ikut pendidikan guru penggerak. Saya bisa menjamin bahwa mengikuti guru penggerak ini tidak seperti yang dibayangkan Bapak dan Ibu guru. Saya sangat bersyukur mengikuti pendidikan guru penggerak. Banyak ilmu yang saya dapatkan, banyak perubahan yang ada di dalam diri saya, baik dari kesabaran, emosional, pemikiran. Mungkin yang sampai detik ini mungkin hanya sedikit yang saya tampakkan, tetapi saya bersyukur sekali. Ya, Saya jadi yang digerakkan saja. Pola dan tinggi. Kalau di kita semua yang digerakkan saya Bapak. Kalau ikut CGP sama guru biasa memang Beda. output ke siswanya juga beda. Semuanya itu luar biasa. Siswanya manut semua, bagus semua. Kesampean. Lebar. Orang aja kesampean. Kota dikit. Lebar. ya, saya berani bilang seperti ini loh Pak, beneran. Apa yang saya rasakan banyak perubahan. Padahal ini masih modul 1 Pak. Wow. Ya, Berapa modul Bapak? Pak, ada 10. Waduh. Belajar cerita. Tetapi suami saya pun ikut merasakan perubahan yang terjadi pada diri saya. Ya, Jadi lebih bagaimana deh? ya. Lebih ruwet ya. Lebih sabar. Terima kasih sebelumnya atas dukungan yang diberikan oleh teman-teman Bapak dan Ibu guru hebat di sini.
Bapak dan Ibu kepala saya tidak akan bisa sampai di titik ini. Terima kasih. Bapak Kepala Sekolah juga selalu memberikan semangat. Teman-teman tidak pernah lelah untuk mendukung saya. Dan saya pun seperti itu, selalu memberikan aura-aura positif dan kata-kata positif untuk semangat dan ikut menyusul saya. Siap Bapak. Siap Bapak. Ya, siap digerakkan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya sudah tergerak. Bergerak juga sudah tiap hari bergerak. Menggerakkan sekarang. Ya. Berarti saya sudah memberikan motivasi atau dorongan dari luar, tetapi mungkin motivasi intrinsik yang masih belum ada, Pak. Tunggu hidayah dan taufik. Terima kasih, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu di pendampingan berikutnya atau aksi nyata berikutnya. Semoga apa yang saya lakukan bisa saya tularkan kepada Bapak dan Ibu guru hebat di sini, sehingga nantinya kita bersama-sama untuk menuju perubahan yang lebih baik lagi. Menjadi agen of change untuk sekolah kita. Saya serahkan kepada PP. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya ada pantun. Ya, saya sudah ngomong pasti memegang menunggu. Tapi biar nggak pantun terus. Ya betul sekali ya. Jadi jangan takut jangan takut. Ini sudah sebelum saya itu kemarin tahun kemarin sebelum saya S2 itu ya. Saya S2 di mana? Ketika sama dosen ditanya, saya ngajar di mana? Di SK. Apa visi misinya SK? Saya ada apa? Udah apa? Berarti sekolah sampean tidak maju. Tidak maju lagi. Saya bilang gitu. Kenapa? Mau melangkah gimana sama kalau sampai tidak tahu visi misinya? Terus setiap harinya sampai itu mengacu kepada apa? Itu ketika ikut PP kemarin ditanyakan lagi. Saya hafalkan Sudah siap. dan ditanyakan kemarin, apakah sudah cocok dengan profil Pancasila? Saya diam karena profil Pancasila kan belum waktu itu belum ya. Karena profil saya juga baru saya tahu juga, dah hafal saya sekarang. Alhamdulillah nulis baru saya hafal ya. Alhamdulillah hafal. Karena baru kemarin juga saya dengan rumah itu sama. Dan agenda yang seperti ini baru sekarang. PP dan JGP sebelum tidak ada. Seperti itu. Jadi langsung makanya dari itu insya Allah kalau jadi guru penggerak ini saya ingatkan lagi tidak mungkin rugi. Kalau kalian pikir pusing tidak akan rugi dan tidak benih tidak akan kuat gitu ya, tidak sulit gitu ya. Yang saya bilang. Terima kasih ya. Terakhir terima kasih kepada Bapak Ibu sudah ikut agenda ini. Mohon maaf kadang-kadang di dalam bahasa saya yang memang setiap harinya saya bahasa Madura. Lebih dipahami kalau pertama. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin kita tutup bersama-sama dengan membaca buat asik 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami selaku PP dan juga sekaligus menjadi moderator acara. Manakala dari awal hingga akhir ini ada kehilafan banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.